Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan. Dimuliakan Allah, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kami merindukan firman Tuhan yang pasti menuntun kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Karena itu Roh Kudus tuntun kami memberitakan firman dan tuntun kami mendengar firman itu untuk kami mampu melaksanakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu adalah anugerah Tuhan. Orang Yunani menyebutnya kairos, yaitu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jikalau waktu atau kesempatan adalah anugerah Tuhan atau pemberian Tuhan, maka otomatis semua orang harus menghargai waktu sebagai anugerah atau pemberian Tuhan itu. Banyak orang atau umat Tuhan memikirkan bahwa waktu itu adalah milik manusia, sehingga sering sibuk
dengan kepentingan diri sendiri. Untuk beribadah atau kegiatan yang bersifat gerejawi, kita sering menyebut saya tidak punya waktu. Sadar atau tidak, pernyataan itu sesungguhnya adalah pemahaman yang keliru. Sebab waktu itu bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sesungguhnya cara berpikir dan pemahaman yang demikian patut dievaluasi dan dipahami kembali, sebab cara seperti itu mengakibatkan kita jatuh dalam berbagai persoalan, pergumulan. Bahkan cara seperti itu mengakibatkan kita jauh dari persekutuan, jauh dari ibadah, tidak mau aktif, dengan sendirinya menjauhkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan dalam hidup bergereja. Bahkan kita tidak peduli dengan Tuhan, dan lebih ekstrim menganggap Tuhan tidak ada, sehingga hidup kita menjadi sesat. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, hidup semacam ini mengakibatkan kita terperangkap dalam kehidupan yang tidak baik. Menurut Rasul Petrus, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nasihat yang disampaikan kepada orang-orang pendatang, yaitu jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang pilihan sesuai rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Artinya nasihat-nasihat ini disampaikan kepada umat yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi yang dipengaruhi oleh situasi setempat. Ketika mereka hadir, ada persoalan-persoalan yang dihadapi, seperti yang diungkapkan di atas, hidup dalam hawa nafsu, mabuk, pesta pora, perjamuan minum, dan menyembah berhala. Tujuannya agar mereka hidup dan tidak menyimpang karena kehendak manusia. Hidup tidak mengenal Allah, kata Rasul Petrus. Artinya percaya kepada Yesus, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahami dan mempraktekkan ajaran Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, akhir dari perjalanan umat Tuhan adalah
pertanggungjawaban. Atau setiap orang yang melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini, titik akhirnya adalah pertanggungjawaban apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Pertanggungjawaban itu disampaikan kepada Tuhan. Nilai pertanggungjawaban itu harus benar sesuai kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita berkarya dalam hidup, kerja, dan karya iman yang kita lakukan. Menurut Rasul Petrus, mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat 5. Itu sebabnya, saudaraku, hidup ini harus berproses menurut kehendak Tuhan. Dan tidak berproses menurut kehendak manusia. Pada akhirnya semua berhenti dan hidup berakhir di dunia ini. Sadar akan proses ini, maka kita mesti menggunakan dan mengatur waktu yang Tuhan anugerahkan, supaya hidup di dunia ini berjalan secara bijaksana. Dengan kata lain, hidup dalam damai di bumi dan kelak damai di sorga. Hidup kekal bersama Tuhan. Rasul Petrus mengajak kita untuk menggunakan waktu yang sisa dalam kalimat dalam pembacaan Alkitab. Waktu yang sisa. Tentu ada banyak waktu yang sudah dilewati, mungkin saja berguna bagi diri, tetapi juga waktu itu digunakan secara sia-sia karena semuanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk Tuhan tidak. Jadi Rasul Petrus memberi nasihat untuk memperhatikan waktu yang sisa. Artinya, waktu kita terbatas, dan batas itu diberikan oleh Tuhan. Sebab kita tidak dapat mengatur waktu, bahkan kita tidak bisa mengatur waktu mati bagi setiap orang. Karena itu dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat 2. Waktu yang sisa itu Allah kehendaki agar kita bekerja dengan tekun dan jujur, berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan benar, dengan menggunakan kata-kata kasih atau menggunakan bahasa kasih, bukan bahasa menghina, menjelekkan, menyakitkan hati orang. Waktu yang sisa itu harus digunakan untuk beribadah, bersekutu dengan tulus dan ikhlas, serta tekun. Di waktu kita digunakan untuk kerja, tapi juga untuk hidup beriman. Tidak boleh hanya sebagian. Saudara-saudara,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu yang sisa itu harus juga digunakan untuk berpartisipasi dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, agar menjadi dan membawa terang. Hidup ini tidak boleh kelihatan gelap. Sebab kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Terang itu harus bercahaya, dilihat oleh orang lain, sehingga hidup itu menjadi teladan. Ini harus menjadi perhatian kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Petrus tentang mempergunakan waktu yang sisa itu, maka kita mesti bersungguh-sungguh pakai waktu untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan syair yang disampaikan dalam pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Ujian ini mau mengingatkan kita untuk kita memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, agar melalui waktu itu kita bisa berguna bagi pribadi, keluarga, atau persekutuan, atau bagi banyak orang. Dan terutama waktu kita itu berguna untuk Tuhan. Hidup saya dan saudara singkat dan terbatas. Jadi hendaklah pakai waktu yang sisa untuk memuliakan Tuhan melalui proses kehidupan kita dalam bekerja dan beriman di tengah dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, untuk masa kini dan masa depan. Sebab kelak kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Tuhan Yesus Kristus.